Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, pemirsa sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, Presiden Joko Widodo memperingatkan bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya hadirin, beliau menekankan kepada kita agar memanfaatkan kesempatan ini dalam menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin, alhamdulillah, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2024, Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar ke 38 provinsi Indonesia. Angka yang cukup fantastis, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan hadirin, potensi yang begitu luar biasa ini tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter bangsa Indonesia. Hadirin percaya, mari kita buktikan dengan adanya problematika yang datang silih berganti, mempertontonkan kehancuran moral dan etika anak negeri, mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV/AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual, hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan akan semakin terdegradasi. Kerusakan moral kian menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul hadirin, oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai rujukan Al-Quran dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang kami banggakan, Syekh Ali As-Sabuni dalam Syufatut Tafasir jilid 3 halaman 554 menjelaskan, Hadza awalu khitabin ilahiyyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilm. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada baginda Rasulullah, yang menuntut agar beliau dan umatnya agar senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, memahami, memperbanyak referensi dan memperkaya observasi. Hadirin, dalam ayat ini pula Allah mengatakan bahwa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi harus diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diikuti dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus diikuti dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, secara umum upaya peningkatan moral dan etika telah banyak diupayakan pemerintah agar terciptanya generasi yang kuat dan bermartabat. Namun sungguh disayangkan hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran moral anak bangsa terus melambung tinggi. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata. Sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan spiritual akan menghasilkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 82 yang berbunyi, أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Mereka itu sangat banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami cintai, Syekh Mustafa Al-Marahi dalam tafsirnya Al-Marahi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menjelaskan tentang bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat. Namun nikmat yang didapat tidak mendekatkan diri pada Sang Pemberi rahmat. Kecongkakan dan kesombongan malah dipertontonkan. Kedustaan dan kemunafikan dipamerkan. Iman digadaikan, moral diabaikan. Kekayaan dunia yang dimiliki tidak dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab Sang Ilahi. Mari kita renungkan hadirin. Kami berdiri di ujung senja. Pendidikan yang pernah jadi cahaya kini layu dalam diam, telantar. Nilai luhur perlahan memudar. Generasi emas yang kita impikan terseok dalam arus yang melenakan, tanpa pondasi yang kuat di hati. Mereka rapuh, terluka sunyi. Pendidikan yang terkikis, hilang dalam hiruk pikuk dunia gemerlap. Biarkan jiwa mereka kembali gagah dengan jiwa yang benar, hati yang bersinar. Anta iksirun wa ghari, anta misbahus suduri. Hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan, pendidikan harus berorientasi pada peningkatan moral dan pengimbangan etika untuk menghasilkan generasi yang ilmunya kuat, Karakternya hebat, imannya mantap, dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.
fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.